Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan pelajari tema 4, yaitu globalisasi, pelajaran bahasa Indonesia dari KD 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, kita lanjut. Menemukan informasi dari teks eksplanasi. Sebelum kita menemukan informasi dari teks eksplanasi, kita harus tahu apa itu teks eksplanasi. Nah, di sini kita akan tahu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial ilmiah. Oke, kita lanjut. Apa tujuan teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di situ ada dua. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang keduanya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, kita akan bahas satu persatu apa itu pernyataan umum hingga sampai kaidah kebahasaan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi mengenai topik atau permasalahan yang dijelaskan secara umum dan hanya garis besarnya saja. Sedangkan urutan sebab akibat atau deret penjelas, topik dijelaskan lebih detail dan mendalam menggunakan prinsip sebab akibat. Dan untuk interpretasi itu sendiri yaitu pada bagian interpretasi, pembahasan topik mulai disimpulkan sehingga didapat intisari dari permasalahan atau fenomena yang sedang dibahas. Dan biasanya penulis menambahkan beberapa saran bagi pembaca. Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ini ciri-ciri yang kedua teks eksplanasi. Berikut kaidah kebahasaan atau ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas informasi yang bersifat ilmiah. Dan yang ketiga, bersifat informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya. Jadi kaidah teks eksplanasi itu sendiri harus fakta, bukan fiktif atau hoax. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan informasi penting suatu teks. Yang pertama yaitu membaca dengan baik teks bacaan. Yang kedua, memahami isinya. Dan yang ketiga, mencatat kalimat atau kata-kata yang dianggap penting dan menjadi inti dari bacaan tersebut. Yang keempat, menuliskan hal-hal penting tersebut secara singkat, jelas, dan urut. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kalian semua dalam menemukan informasi penting suatu teks itu meliputi ada 4 itu. Kalian harus membaca teks tersebut. Dan setelah membaca, kalian harus memahami isi bacaan tersebut. Nah, yang ketiganya adalah kalian itu mencatat kalimat atau kata-kata yang dianggap penting. Dan yang keempat, kalian menuliskan hal-hal penting secara singkat, jelas, dan urut. Oke,
Demikian pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.